Oke, halo everyone. Senang sekali ketemu dengan kalian. Thank you loh Aldo, saya diajak bertemu dengan teman-teman di sini. Bukan teman-teman ya, anak-anak lah ya. Kalian semua tahu ya, nanti sepanjang ini akan aku bilang diriku sebagai Teda ya, easier. Oke. Nah, setiap kita tahu hari-hari yang seliweran di Instagram dan feed saya itu Charlie Kirk, bukan ekonomi tadi. Jadi, ini seliweran banget. Dan setiap buka selalu ada. And he is so good memang, ya kan? Seorang Charlie Kirk, tolong dikeluarkan. Seorang Charlie Kirk yang ditembak dengan tragisnya, dengan kata-kata strong ideas required strong defense, itu kata terkenalnya bahwa kalau kamu punya ide yang kuat, kamu juga perlu pembelaan yang gigih, yang kuat gitu. Ini kata-kata yang ininya dia. Dan yang satunya never give up, never surrender, and always go for the win. Jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa, tapi selalu menjalani itu segala sesuatu untuk menang. Jadi mindset kita, mindset pemenang. Ini. Nah, dia mulai umur 18 tahun dengan singkat semua pasti tahu. Siapa yang belum tahu angkat tangan? Oh, gak ada yang angkat tangan, tahu semua kan? Jadi reminder. Ya tahu, 18 tahun memulai turning point dan menjadi benar-benar revival. Kematiannya membawa revival yang luar biasa, tidak hanya di Amerika. Sekarang ke gereja sampai ngantri, ya kan, mobil jadi susah masuk parkir. Orang semua bangkit dari satu orang yang membawakan impact yang kuat kepada community, kepada negara bahkan. Bahkan Presiden Wapres J.D. Vance itu yang ngenalin ke Trump dia. Jadi hebat sekali nih anak, karena dia punya strong will, punya kemauan yang kuat, dan dia melihat sesuatu kebutuhan. Dan di Alkitab ditulis begitu banyak, personal, pribadi-pribadi yang punya strong will dipakai oleh Tuhan dan akhirnya membawa dampak yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar, kita akan melihat seorang pembawa minuman raja yang jadi judul khotbah, The King's Cupbearer. Artinya pembawa penyaji minumannya raja. Jadi si pembawa minuman ini nangkep sesuatu. Ketika dia nangkep sesuatu, dia tidak cuma diam, dia langsung bergerak, dia melatih dirinya, membuat rencana, dan bergerak. Dan dia selalu sama Tuhan itu connect. Dan dia bayar harganya dan hasilnya luar biasa. Orang ini adalah Nehemia dan kita baca di Nehemia 12 ayat 43 dikatakan, pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria. Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Kata-kata ini menunjukkan satu bangsa sedang bersukaria, dicatat di Alkitab, di mana pada zaman itu namanya anak perempuan gak dianggap. Tapi Alkitab nyatet. Karena apa? Karena ada kesukaan besar. For what? Untuk apa? Karena hari itu mereka mentahbiskan tembok Yerusalem. Jadi ini alasan kesukaan besar itu yang kita baca. Nah, Nehemia yang arti katanya adalah penghiburan dari Allah. Dia pembawa kesukaan itu. Why? Everything, semua yang dia lakukan, it start from the right question. Mungkin slide selanjutnya. Nah, ini berasal dari pertanyaan yang tepat, yang benar. Kalau kita itu menjawab sesuatu dengan baik, itu menjadi nilai pinternya kita. Setuju? Kamu kalau tes 100, wih pinter anak ini, ya kan? Yang kumlot ini pasti karena jawabannya ngwenah semua, benar semua ya kan? Menjawab yang baik, yes. Itu menjadi standar kita pinter. Bisa memberikan jawaban yang baik. Tapi
pertanyaan yang bagus pada orang yang tepat itu membuka visi. Membuka sesuatu yang berbeda. Bahkan waktu kuliah di Hillsong, setiap kita dianjurkan, siapa punya pertanyaan bagus? Siapa punya pertanyaan bagus? Itu didengungkan. Bahkan salah satu dosen kita, itu masang foto, okay, based on this picture, who has a very good question? Dikasih hadiah. Berdasarkan foto ini siapa punya pertanyaan bagus dikasih hadiah sama dia. Karena pertanyaan yang bagus memicu sesuatu yang bagus. Ada brainstorming di sana. Karena pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus hanya bisa keluar dari orang yang kritis, orang yang punya pemikiran luas, orang yang bisa melihat situasi dari sisi yang tidak dilihat orang lain. Itu pembuat pertanyaan yang bagus, ya kan? Waktu Teda waktu mau pulang, salah satu lecturer bilang, Ida, kamu mesti ketemu sama prinsipal kita, director kita ini. Gitu kan, disuruh ketemu sama leader-leadernya di kampus gitu. Oke, ingat Teda, aku bikinin janji. Ingat tidak, aku bikinin janji, berapa janji. Dan dia bilang, siapkan pertanyaan yang bagus. Dan waktu ketemu, kalau ketemu leader ya nak ya, kalau ketemu leader tak kasih tahu, kalau kamu ketemu appointment, kamu jangan pernah terlambat. Kalau ketemu pemimpin, ketemu janjian apalagi yang nyari kerja, apalagi ketemu Tuhan di gereja, minimal itu 1/4 jam sudah hadir. Ya, jadi Tuhan itu bukankah the top leadernya kita. Nah, waktu Teda nanya, oke. I come like 30 minutes before. 30 menit sebelumnya udah ada di kampus. Loh, Ida kamu kok sudah sini? Ya, aku nunggu appointment. Loh, bukannya nanti ini? Iya, tapi aku lebih baik nunggu di sini daripada telat, saya bilang gitu. And then dia bilang, sudah punya pertanyaan yang bagus. Udah kamu siapin pertanyaan yang bagus. Penting punya pertanyaan yang bagus. Anak muda, penting. Kritislah, telitilah, curious. Segala sesuatu kok bisa begini ya. Bukan protes loh ya. Kadang-kadang pertanyaan itu untuk aku tak tanya gini. Supaya aku bisa protes gitu. Enggak. Tapi kok bisa begini ya. Kenapa ini bisa begini. Apalagi kalau kamu baca firman. Itu mesti dari mana kata-kata ini. Setiap kata dicari. Dan menimbulkan pertanyaan. Kok bisa begini? Kok Tuhan lakukan ini? Kapan ini? Siapa yang nulis gitu ya? Nah, dan atas pertanyaan yang bagus ini, seorang Nehemia mempunyai strong vision, punya proyek besar yang terrealisasi. What is that question? Those question yaitu yang pertama tertulis dalam Nehemia 1 ayat yang ketiga. Nehemia 1 ayat yang ketiga dikatakan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Nah, Nehemia ini saat itu sedang berada di area Persia karena orang Israel tertawan di bawah Raja Artasasta gitu ya, Artasasta gitu bahasa Indonesianya. Nah, di bawah itu dan dia ada di Puri Susan. Puri Susan ini tempat Daniel dapat penglihatan, tempat di mana Esther ada, itu Puri Susan. Rumahnya Mordekai, Esther itu ya, Puri Susan. Nah, Nehemia lagi ada di sana ketika dikunjungi oleh seorang Hanani yang dikatakan salah seorang saudaraku. Hanani ini saudaranya aku gitu. Jadi kita bisa belajar sesuatu di sini. Ketika Nehemia saat itu bertanya, dia bertanya pada orang yang tepat. Dia nanyanya sama Hanani dan orang-orang yang datang sama Hanani ini. Gak mungkin orang itu akan bayar harga datang dari negeri berasalnya. Karena mereka masih ada di Yehuda sebagai orang buangan. Gak mungkin belani pergi ke Susan untuk nyambangin gitu ya. Untuk jenguk. Kalau mereka itu tidak mengasihi Nehemia, benar gak sih? Kamu kalau besuk temenmu, kalau gak terlalu dekat, gak usah gitu kan, ya kan? Kalau dekat, ayo Rek, kita besuk Rek. Karena ini loh kan, ini ya kan, ulang tahun kalian bikinin surprise. Because you have a connection with that person gitu kan. Nah, demikian juga Hanani dia datang,
dan Nehemia bertanya kepada orang yang tepat. Penting kamu bertanya kepada orang yang tepat. Punya pertanyaan bagus ditanyakan pada orang yang tepat, bukan orang yang salah, dan langsung pada sumbernya. Kalau enggak pada sumbernya, jadi gosip. Ya kan? Sering enggak? Paling enak. Apa gibah ya istilahnya ya? Iya dah. Iya toh? Kamu tahu enggak? Kalau ada temanmu yang gini, kamu tahu enggak? Langsung tarik garis batas ya. Itu udah jelas itu, whatever gitu. Bertanyalah kepada sumbernya langsung kalau kamu punya pertanyaan yang tidak gembira. Tapi kalau pertanyaan gembira, kamu tahu enggak, dia akhirnya jadian loh sama itu boleh digosipin ya kan, kasih tahu kiri kanan, supaya kebahagiaannya nular kepada dirimu, oke? Tapi kalau itu yang negatif, jangan disebarluaskan, jangan begitu. Pokoknya kan, tahu enggak, sudah tinggalin, oke? Dan itu tadi akan minimal gosip, terus jadi lebay, iya tahu, ini tahu, gitu, waduh jangan. Dan juga terhadap news, berita, jangan lihat berita yang enggak-enggak. Itu tadi yang seliweran itu lihat di mana aja. Kalau yang enggak bagus itu. Kalau mau lihat news bahasa Inggris itu Fox News, itu sangat bagus. CNN, Fox News, itu dilihat. Kalau Indonesia apa ya, Kompas? Nah, jadi Nehemia pertama dia tanya pada orang yang benar, langsung kepada sumber. Karena ini ada dari tempat sana. Dari tempat itu. Dan apa pertanyaannya? Dia pertanyaannya adalah sesuatu karena dia punya hati di sana. First dia menanyakan kepada mereka orang Yahudi yang terluput. Siapa sih yang masih ada di tempat sana? Paling benar kan si Hanani yang jawab. Karena dia berasal dari tempat sana. Yang kedua dia tanya, gimana Yerusalem? Ada dua hal di sini yang jadi pertanyaannya Nehemia. Yang pertama dia tanya tentang people. Orang-orang yang dikasihi dia. Itu pertanyaannya dia. We have to love people, right? Kita harus mengasihi orang lain. Dia nanya, gimana sih kabarnya mereka yang terluput? Siapa aja sih yang ada di sana? Itu ditanyakan sama Nehemia. Dan yang kedua dia tanya, terus Yerusalemnya gimana? Menunjukkan bahwa dia punya passion. Dia cinta sama Yerusalem. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada bangsanya dan pada negaranya. Di pertanyaan karena punya passion, pertanyaan pada orang yang tepat, pertanyaan karena kasih. Ada alasannya pertanyaan dia. Dan orang-orang ini benar, mereka kasih jawaban yang benar. Realnya itu kayak gini. Jadi teman-teman kita yang di pembuangan, yang terluput ini, mereka lagi susah dalam keadaan kesulitan besar. Keadaannya sangat tercela, gak nyenengin. Terus Yerusalem yang kamu tanyain itu, temboknya lagi runtuh, pintunya dibongkar. Jadi situasinya seperti itu. Ketika dia bertanya itu, dia mendapat jawaban ini. Charlie Kirk, dia memulai itu semua karena dia lihat situasi yang tidak menyenangkan atas anak muda Amerika saat itu. Dan dari sana dia bergerak yang membuat dia jadi hebat ini. Nah, akhirnya dia mendapat jawaban. Ini kisahnya. Jadi orang-orangku ini lagi susah, temboknya runtuh. Sementara tembok kota itu merupakan perlindungan. Kalau kamu nggak ada tembok kota, mati diserang musuh, ekonomi mati. Wah, pokoknya nggak karuan, tidak ada keamanan. Kegelisahan yang terjadi, kota itu dianggap nggak hidup. Kota itu dianggap nggak punya kekuatan tanpa temboknya. Dan apa yang terjadi? Nehemia 1 ayat 4 berkata, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari, bahkan lebih lagi, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Pada saat harapannya pudar, pada saat tidak ada satupun berita positif, number one yang dia katakan, dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia enggak nangis sama orang lain, tapi dia nangis kepada Tuhan. Sumber yang tepat.
Kalau kamu punya masalah dalam hari-harimu, siapa yang gak punya masalah? Apalagi sebagai yang sudah usur gini, mengalami usia seperti kalian. Ini masa-masa galau itu kuat banget di usia-usia gini ya kan. Ketika kamu galau, ketika kamu mengalami gitu, lari ke sumber yang tepat. Yaitu Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan sampai berpuasa. Puasa menunjukkan kerendahan hati. Apa yang dia lakukan? Pada saat dia berdoa, dia minta, Tuhan, kan Tuhan bilang, firman berkata, kalau kamu berbalik kepadaku, tetap mengikuti perintah, maka orang buanganmu akan dikumpulkan. Dan namaku akan diam di sana. Nehemia ingat janji Tuhan. Ketika kita berdoa, kita juga nggak ngawur. Kita doa, Tuhan tolong gini-gini. Oke, dasarmu itu apa? Minta sama aku. Itu harus ada. Di mana dasar bisa kau dapat? Baca firman. Ini penuh janji Tuhan kan? Jadi dibaca di sini, oh janjinya Tuhan gini. Oke, katanya Tuhan, aku kok karirku kayak begini terus aku diinjek terus. Janjimu, aku kepala bukan ekor. Dipegang Tuhan, katanya aku kepala bukan ekor. Tapi hidupku selalu jadi ekor, aku diinjak, dibully terus. Dan nanti Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan bukakan. Kamu mestinya gini. Itu akan terjadi. Nah, terus dia bilang, tolong Tuhan. Dan dia memanjatkan doanya bagi orang Israel, gak ada egois-egoisnya. Dia minta, Tuhan aku berdoa bagi bangsaku. Kalau kita mau dipakai Tuhan sebagai agent, sebagai orang yang anak muda yang punya impact, doa kita gak bisa egois. Tuhan jadikan aku pemimpin supaya semua orang takut sama aku. Tuhan jadikan aku pemimpin supaya aku kelihatan keren Tuhan. Cowok-cowok nasir aku, cewek-cewek nasir aku, apalagi aku banyak berkatnya, aku dapat ini, kemudahanku dapat. Itu karena poinnya kepada diri sendiri, tidak dengan Nehemia. Aku berdoa bagi Israel karena dia ingat negaranya dalam keadaan tidak baik-baik. Kalau kita mau dijadikan agent, kita mesti tahu Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Pasti Tuhan pakai. Dan ketika Tuhan pakai kita, diciprati juga hal-hal baik dalam hidup. Setiap kita melayani Tuhan, Tuhan gak pernah ngutang sama kita. Ya. Nah, jadi yang pertama, dia menanyakan yang pertama seperti itu. Terus yang kedua, dia langsung nangis sama Tuhan. Ketika dia tahu situasinya. Dan dari situ visinya mulai tumbuh. Ketika kita nanya sama orang yang tepat, visi brainstorming keluar dan Tuhan berbicara dan nangis kepada pribadi yang tepat yaitu Tuhan, visinya turun. Tuhan kasih hati kepada Nehemia untuk membangun kotanya. Nah, terus yang kedua, the second question yang ada di Nehemia 2 ayat 2. Setelah dia tadi nangis, dia kembali kerja kan. Menyiapkan minuman buat raja. Dan karena kelihatan sedih, dan itu belum pernah terjadi di hadapan raja, nanti kalau ayat 1 kalian baca, bertanyalah ia sang raja kepadaku. Another question. Jadi pertanyaan yang pertama adalah Nehemia kepada Hanani. Pertanyaan kedua raja kepada Nehemia karena lihat dia sedih dan nanya, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Nehemia sangat takut ketika raja menyebut itu. Why? Karena pada zaman itu raja-raja Persia itu percaya kehadiran di area raja itu adalah penuh sukacita. Raja ini pembawa sukacita. Jadi kalau raja ada, orang sekitarnya itu gak akan ada yang sedih. Pasti mereka akan senang. Tapi kali ini Nehemia kelihatan sedih. Berarti sukacitanya gak ada di dekat raja. Berarti dia punya sukacita di tempat lain. Ini kesalahan besar. Dan siapa raja ini? Raja ini itu keturunannya suaminya Esther, Ahasveros. Ingat kisah Esther. Kamu kalau ngadep raja gak pakai ngomong, dibunuh. Karena nyawa itu ada di tangan raja waktu itu. Jadi dia takut, mateng aku.
kelihatan sedih kayak begini. Aku bisa dibunuh. Tapi dalam ketakutannya dia memperkatakan apa yang harus dikatakan. Aku sedih atas negeriku. Ketika kita punya visi besar, untuk melangkah itu takut loh. Untuk melangkah itu kita akan mikir, aduh nanti dari mana biayanya? Aduh nanti aku nggak disenangi temanku. Aduh nanti kalau kayak gini aku dikucilkan. Iya kalau aku punya supporter. Iya kalau aku terjadi seperti ini. Iya kan? Itu akan terjadi. Kalau kita lihat contoh kita yang pertama si Charlie itu pada saat dia memulai turning point. Diketawain sama kiri kanannya. Dilecehkan. Visi yang besar harus dipertahankan. Kalau kamu punya visi yang kuat, jangan pernah nyerah. Awalnya mungkin menakutkan. Aduh melangkah benar enggak? Tapi tetaplah berjalan selama itu sesuai dengan kebenaran firman. Tuhan pasti bela. Tuhan gak pernah tinggalkan. Dan visi yang besar menjadi impact itu selalu datang dari Tuhan. Jadi semakin menakutkan, semakin besar karena tanggung jawab makin gede, itu kamu mesti cek, berdoa nanya, Tuhan dari Tuhan tak? Kalau Tuhan bilang yes, go, oke? Berjalan, jangan pernah takut dengan visi ya, jangan pernah takut ngelangkah kalau dikasih Tuhan visi, amin. Dan dia berkata, apa? Raja nanya, jadi apa yang harus kulakukan? Wah, ini enggak tak tulis di sini, tapi ayat 4 di Nehemia kedua dikatakan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ini raja yang nanya, dia tidak memberi jawaban. Nomor 1, dia minta hikmat Allah. Ketika kamu dalam ketakutan, number 1, Tuhan aku harus apa? Jangan nelpon temanmu nanya, aku gini enak ya apa? Nanya sama Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dan dia memperkatakan Allah semesta langit mengatasi raja yang menakutkan aku. Dia mengatasi segala mimpiku yang memberikan mimpi, dia yang mampu lakukan semua. Itu mesti kita pegang kalau kita mau bikin impact. Aku mau melangkah sama Engkau Tuhan. Mimpimu apa hari ini? Kepingin gede apa? Untuk dirimu atau untuk kemuliaan nama Tuhan? Tuhan jawab mimpi-mimpi besar kita. Dan setelah itu dia berkata kepada raja lebih hebat lagi. Tadinya kan takut karena bisa dibunuh. Terus habis itu dia berdoa kepada Tuhan kan. Setelah dia berkata doa pada Tuhan, dengan nekat dia bilang, Raja utuslah aku pergi ke sana. Minta raja nyuruh dia pergi, minta surat pengantar supaya bupati-bupati itu ngasih bantuan. Jadi dia juga tahu orang yang tepat yang dimintain tolong. Itu hikmat dari mana kalau enggak dari Tuhan, ya kan? Kalau kadang-kadang kamu gini, kok bisa ya aku mikir kayak gini? Kok bisa ya kemarin terjadi seperti itu? Percayalah bagi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan buka yang gitu-gitu. Kamu enggak akan pernah takut dengan masa depanmu. Kamu gak akan pernah takut besok aku ya apa ya. Waduh ini kan gini ya apa. Gak akan takut. Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah setelah itu Nehemia tidak berdiam diri. Dia percaya bahwa tangan Allahku yang murah melindungi aku. Itu dia percaya ayat 8. Dan dia tidak menahan diri. Dia berangkatlah ke Yerusalem. Dan apa yang dilakukan di the moves. Selanjutnya Nehemia 2 ayat 12 dan seterusnya dikatakan bahwa saat itu sampai di sana malam-malam bangun hanya dia sendiri, nggak ngasih tahu siapapun dan hanya punya kuda. Karena zaman sebelumnya Esra juga melakukan hal yang sama tapi bawa banyak bekal bacaan Esra. Tapi ini dia nggak bawa apa-apa. Jadi dia cuman berangkat berdasar yang diberikan Allahku dalam hatiku. Itu ada di 12b, ada di situ kan. Dan gak ada yang kubawa selain kuda. Jadi dia berangkat melangkah. Dalam setiap visi kita perlu melangkah. Dipikiri aja gak ada gerakan, nothing happen. Kita perlu melangkah. Sudah tahu? Oke. Kalau sudah tahu, mari kita lakukan. Dan dia membuat perencanaan. Kenapa dia lakukan ini? Dia puterin semua itu tembok Yerusalem dengan beberapa temannya. Diputerin karena dia mau tahu.
Aku mesti ngelangkah kayak apa? Tuhan menyertai kita, tapi ya jangan ngawur gitu. Kita mesti punya planning juga. Oh kira-kira misalnya Tuhan, aku pokoknya dikasih Tuhan untuk membuka kafe. Nanti orang-orang datang tuh akan gratis Tuhan. Kalah itu yang jiwa-jiwa itu sama kafeku nanti. Kenangan apa-apa itu kalah nanti sama kafeku bakalan. Dan aku akan kasih untuk orang-orang anak Tuhan. Pokoknya IWC pulang ke kafeku tak kasih free semua Tuhan. Weh amin ya kan. Misalnya gitu. Wah ini visi hebat. Tapi juga mesti ngelihat diri sendiri. Kalau gitu direncanakan. Aku butuh uang 1 M ini untuk gedungnya. Aku butuh alatnya segini ratusan juta. Kayaknya Tuhan bukan mundur gitu ya. Jadi perencanaan itu ada dan harus sesuai dengan kemampuan kita. Karena itu perlu sekali lihat masalahnya. Dan itu dilakukan Nehemia. Gak ngawur, walaupun dari Tuhan kita ya gak ngawur. Tuhan gak pernah ngajar kita ngawur. Dia lihat semalaman dia lihat. Dan dia lihat satu-satu gak dekat. Baru setelah itu dia buka ke teman-temannya. Jadi setelah yakin baru dibuka, aku mau bangun tembok Yerusalem, aku sudah dapat surat raja, aku sudah begini-begini, nanti kita lakukan ini. Ketika dia membagi itu, atas pertolongan Tuhan, atas langkahnya yang dilakukan, atas perencanaan yang benar, ketika dia kumpulkan orang, semua setuju. Dalam pelajaran membuat grup yang baru, kita di leadership itu kita akan diajar gitu ya. Kalau kita mau bikin kelompok yang baru, kita bikin apa yang baru? Number one, kita yang perlu tahu, kita punya visi apa. Terus setelah ada perencanaan, baru ngumpulin orang. Bagi visinya. Setelah bagi visinya baru bikin catatan-catatan. Ini kalau yang mau jadi pemimpin-pemimpin buka perusahaan gitu. Diajarin kita di Hillsong. Tapi Hillsongnya yang years 3, tahun ketiga kita. Jadi kita suruh bikin catatan. Apa kebutuhannya? Dibikin di catatan, tempelin di tembok. Semua kebutuhan ditempelin. Setelah itu baru dipikirin. Oh ini enggak, sobek. Oh ini mestinya di sebelah sini. Oh ini mestinya sebelah sini. Yang ini urusan manajemen, yang ini urusan keuangan, yang ini urusan apa, dipilah-pilah. Jadi bisa membuat sesuatu yang baik. Kan ada perencanaan. Nah itu yang dilakukan oleh Nehemia. Dan hasilnya Nehemia mulai bekerja. Tetapi it's never easy but it's worth it. Di dalam Nehemia 2 ayat 18 ya dikatakan. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku. Dia bagi visi. Aku juga dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, orang-orang yang dikumpulkan, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Kenapa? Ada pembagian visi yang jelas. Ada tujuan yang jelas dan ada perlindungan Tuhan. Dan selanjutnya, tidak mudah karena di ayat 19, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon dan Gesem orang Arab. Dengar itu mereka mengolok-olok menghina kami. Sesuatu yang besar itu biasanya menarik kritik. Narik mereka yang visinya nggak mampu, nggak bisa menandingin kita. Itu akan bingung. Terus gak mungkin menghina. Wah gini. Bahkan menghalangi. Karena itu saat membangun tembok Yerusalem ini gak mudah loh. Mereka itu tangan kiri membangun, tangan kanan pegang pedang merangi kelompok yang gak setuju. Di dalam pelayanan kita itu juga diminta Tuhan yang seperti itu. Ketika kita punya visi dan ketika kita punya panggilan Tuhan mau pakai kita bilang oke Tuhan. Aduh Tuhan di kanan kita mesti kerja. Kerja cari makan ya enggak? Tangan kiri kita mesti bergerak, apa-apa yang melemahkan kita mesti hapuskan. Ini terjadi dalam pelayanan juga enggak pernah mudah. Itu yang terjadi. Kanan kerja, kiri senjata. Membangun kehidupan rohani, berjuang demi kebutuhan jasmani juga. Bareng waktu itu Nehemia dilakukan. Tapi tembok itu akhirnya selesai. Dan atas itu Nehemia 12 ayat 27 dikatakan.
Pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung, dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Dan ayat selanjutnya berkata, dan mereka semua mengkuduskan diri. Perhatikan, waktu keberhasilan terjadi, apa yang dilakukan? Mereka mengumpulkan, mentahbiskan tembok itu karena udah jadi. Dan siapa yang diundang? Orang-orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi adalah pemuji-pemuji hamba-hamba Tuhan. Di dalam keberhasilan Nehemia mengutamakan hal-hal yang rohani. Kalau kita baca seterusnya itu, mereka itu mentahbiskan tuh dengan luar biasa. Yang diundang ini orang-orang yang enggak hura-hura, tapi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Ketika kita berhasil, makanya perlu ya, waktu peresmian rumah didoakan, usaha baru didoakan. Itu adalah langkah yang paling tepat gitu loh. Ngundang orang Lewi, jadi mereka dikumpulkan. Meriahnya dengan apa? Ucapan syukur, kidung, ceracap, gambus, kecapi untuk Tuhan. Tetap mengutamakan Tuhan dalam keberhasilan. Betapa banyak kita ketika berhasil minta Tuhan kasih aku karir yang baik. Dapat karir, waduh, kalau minggu biasanya ngajak jam makan siang, kita mesti berangkat jam 11. Wes ikut IWC sebentar langsung ditinggal, gak usah gelar firman, gak usah ini nomor 2. Karena nanti gak enak ini relasi. Makan siang soalnya, hari Minggu kan santainya orang itu ketemu kayak gitu. Tuhan jadi, ojo wes gak disuksesin, wes gak usah disuksesin. Sukses malah gak bisa ibadah, jadi gitu nanti. Jadi ketika sudah sukses tetap mengutamakan Tuhan itu penting. Waduh, setelah sukses lupa doa, setelah sukses lupa gereja, malah gak karuan temennya jadi temen yang nggak kenal Tuhan, malah kebawa, sudah lupa Tuhan, lupa ibadah, jauh dari Tuhan, kehidupannya kerohannya semakin merosot. Lah, yang kayak gini Tuhan nggak seneng. Seringkali orang nggak dikasih sukses ya gara-gara ini, disayang sama Tuhan sebetulnya, ya kan? Tapi apa yang dilakukan oleh Nehemia, dia memanggil orang-orang Lewi. Ketika sukses, jangan pernah nomor 2kan Tuhan. Dan ketika kamu menomorsatukan Tuhan dalam kerjaan, dalam sekolah pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang mengutamakan Tuhan dan tidak beda. Tadi pagi di sekolah minggu, Teda bilang sama anak-anak sekolah, kamu mau gak dibully-bully temenmu? Kamu mau temenmu itu segen sama kamu? Kamu mau gak dikucilkan? This is the key. Nomor 1, isi jiwamu dengan firman. Ketika jiwamu diisi dengan firman, tiap hari kamu baca firman, jiwamu isinya apa? Firman kan? Ketika kamu ngomong, enak ngomongnya. Firman itu bukan enggak enak loh, ya kan? Enak ngomongnya, enggak ada maki-makian, enggak ada kata-kata yang menyakitkan orang untuk meremehkan orang, kita jadi menghargai orang. Ketika ada teman yang sumpah datang itu kita bisa memberikan penghiburan yang baik, memberi kekuatan. Karena tiap hari diisi firman, benar gak? Setelah itu doa. Doa membuat kita punya wibawa ilahi. Orang yang berdoa berhubungan dengan Tuhan. Berdoa itu tidak hanya berlutut 1 jam, 5 jam sendirian. Enggak. Dimanapun kamu bisa berdoa. Nyebut Tuhan, connect. Ada waktu, Tuhan setelah makan siang di ini aku punya waktu 5 menit. Duduk, Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tuhan ajar aku tetap memuji Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Kalau perlu bawa catatan, nama-nama Tuhan, kebesaran Tuhan itu apa? Tuhan Engkau Allah yang luar biasa. Yahweh, Jehovah, Rafa, Jehovah, Iman. Dicatat, didoakan 1 menit, 2 menit. Tapi hari-hari connect sama Tuhan. Ketika kamu hari-hari connect sama Tuhan, wibawa ilahi itu turun atas hidupmu. Orang itu bisa segen sama kamu. Ini gak bisa dipungkirin karena kehidupan rohmu itu kuat, ada perlindungan tudung Allah di sana. Seorang ibu tua
Yang sudah usia udah gak bisa jalan. Tadi guru sekolah minggu yang ngumpul udah denger ini. Gak bisa jalan, gak bisa apa-apa, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ibu ini kerjanya hari-hari apa? Berdoa. Dia doakan hamba-hamba Tuhan. Dia doakan orang-orang yang membutuhkan. Dia menjadi pendoa yang luar biasa di tengah ketidakmampuannya bergerak. Kalau orang masuk kamarnya dia, orang akan sulit berdiri. Orang akan datang tuh dengan hormat kepada dia. Ibu tua rapuh secara tubuh cuma bisa tidur di kasur. Tapi wibawa ilahi begitu kuat. Dan di ruangannya hadirat Allah terasa kuat. Pendoa. Kalau kamu mau punya wibawa. Kalau kamu rasa aku kok dikucilkan ya, kok minder, kok gini. Doa tiap hari. Supaya wibawa Allah turun dalam hidupmu. Kamu merasa aku nih ngomong keliru terus kok gini terus. Aku kalau ada orang ngomong sebetulnya hatiku ingin menolong. Tapi aku gak tahu perkataan apa yang bisa aku katakan. Baca firman supaya Tuhan kasih perkataan yang bagus dalam kamu. Ya, dan itu yang dilakukan. Pentahbisan keberhasilan melibatkan Lewi. Keberhasilan melibatkan Tuhan itu akan beda hasilnya. Dan mereka mengkuduskan dirinya saat itu. Dan setelah itu seperti ayat yang kita baca tadi. 12:4-3, Nehemia 12:4-3. They are rejoice. Mempersembahkan korban yang besar. Dan bersukaria karena Allah. Karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Kesukaan itu hanya dari Allah. Dan segala perempuan anak-anak juga bersukaria kedengaran sampai jauh kesukaan ini. Baca ayat itu kan. Sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. There's an impact. Ada impact atas apa yang mereka lakukan. Orang dengar nama Tuhan dipermuliakan. Orang dengar mereka bersukacita. Orang dengar party ini. Dan ketika Nehemia meresmikan ini, itu mereka itu jalanin tembok. Tadi lupa kasih tahu ya. Jadi misalnya tembok itu kan bulat gini ya. Satu ke arah sana, putar, satu dari arah sana. Dan ketika turun, mereka turun bukan ke tempat makan. Mereka turunnya ke rumah Allah. Itu menomorsatukan Tuhan banget. Jadi mereka berpesta bersukacitanya itu di mana? Di rumah Allah. Kesukaan yang pertama itu dipersembahkan untuk Tuhan. Dan karena kesukaan itu dari Tuhan, itu jadi impactnya kuat. Sukacitanya tuh murni. Sampai kedengaran, bahkan perempuan dan anak-anak tercatat ikut bersukacita. Di masa orang tidak menghitung perempuan dan anak-anak ikut bersukacita. Karena dia mengutamakan Tuhan. Di era yang seperti itu. Dan terimpaknya luar biasa. Dan ini seluruh Yerusalem, ya kan? Ya kan? Yerusalem termasuk perempuan dan anak-anak. Dari mana ini terjadi? Dari satu orang yang Nehemia, benar? Senegara, sekota yang terbuang, yang dalam keadaan gak baik, down, terserak, tidak ada perlindungan, susah atas satu orang Nehemia. Ini bisa terjadi. Sorak-sorainya terdengar sampai keluar. Mau jadi impact? Are you the one? Slide selanjutnya tak tulis seperti itu. Yes. Kamu bisa jadi Nehemia. Setiap kamu. Di masa sekarang, siapa di sini yang gak pernah, bukan yang pernah, yang gak pernah dengar temenmu ngeluh, aku stres. Siapa di sini yang gak pernah dengar, aduh aku di keluargaku, mamaku lagi ngamuk, papaku lagi gini. Siapa yang gak pernah dengar bahwa ada hal-hal yang menyedihkan. Siapa yang gak pernah miris akan keadaan dunia, siapa angkat tangan sini? Tidak ada. Ya kan, tidak ada kan? Tidak ada ya, benar kan? Kita selalu pernah dengar yang stres lah, yang galau lah, yang kurang ini, yang kurang ini. Are you the one yang menjadi Nehemia?
Ingat tadi apa yang dilakukan Nehemia. Pertama, dia bertanya, Tuhan, apa yang bisa kulakukan? Kirim orang-orang yang menunjukkan kepada aku apa yang bisa aku lakukan. Pertanyaan yang tepat. Dan setelah kamu menemukan pertanyaan itu, datang serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan membuat orang yang punya kekuatan bertanya mendatangi kamu. Apa yang bisa aku bantu? Walaupun menakutkan, melangkahlah seperti seorang Nehemia. Ini kunci-kunci bagaimana kita bisa menjadi agent yang punya impact, orang-orang yang punya impact, anak muda yang punya impact. Dan setelah itu melangkah jalanin dan hiduplah dekat sama Tuhan. Ini kunci hidup sama dekat sama Tuhan. Mungkin kalian bosan, ya udah tahu klise gini-gini. Lakukan. Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti pakai kamu. Dan saat ini di Yohanes 4 ayat 35, sekarang masanya. Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ada begitu banyak anak muda yang kehilangan visi sekarang. Kamu anak Tuhan, kamu jadi Nehemia, kasih mereka visi. Bahwa ada Tuhan yang sanggup mengarahkan hidup mereka. Dan di dalam Tuhan itu enggak ada yang ketidakpastian. Selalu ada kepastian di dalam Tuhan. Kalau di antara kalian ada yang mengalami kayak begitu, langsung cari leadersmu. Tanya, aku kok rasanya kayak begini. Dan para leaders akan belajar memperkuat. Ayo baca firman bareng, ayo doa bareng. Kalau bisa di grup-grup WhatsApp ini berkali-kali kepada siapapun selalu ku kasih tahu. Grup WhatsApp itu isi bagian ayat, bacaan ayat tiap hari. Ya, supaya kamu saling memperkuat. Dan di antara ini, kalau kamu mau menjadi Nehemia, satu hal, kamu harus bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku pakai hidupku. Seperti seorang Nehemia. Amin. Saya undang pemain musik, saya undang ini. Tidak panjangin firman. Tapi tidak berharap hari ini ada Nehemia yang tumbuh dari tempat ini. Seorang yang dikasih Tuhan passion yang kuat atas sesuatu. Mau bayar harganya. Berani melangkah dan mendatangkan impact kebangkitan. Dalam bidang apapun itu. Gak harus bangun tembok. Gak harus yang wow kayak begitu. Step by step. Tapi semakin kamu bergerak kepada Tuhan. Semakin kamu menyerah kepada Tuhan. Tuhan percayakan lebih. Kamu nyerah, Tuhan percayakan lebih. Dan setiap kita bisa menjadi agent, menjadi Nehemia. Masa kini, mari kita berdiri.